Assalamualaikum Football Belanda, ringan amatiran ala gue. Hari ini hari spesial buat gue karena gue akan nonton knockout pace di Amsterdam Arena antara Denmark melawan Wales. Cuman sebelum itu gue harus cek dulu ya. Pagi ini masih pagi, gue harus cek PCR dulu untuk memastikan gue ini negatif ya, supaya aman, karena itu merupakan salah satu syarat dari UEFA ya. Di samping ya harus beli tiket. Kereta gue sudah ada, gue harus langsung ambil keretanya karena gue tesnya di kota lain ya. Gue tesnya di Delft. Yuk ikutin perjalanan gue nonton Wales Denmark di Amsterdam Arena. Yuk. Oke, tadi gue udah selesai di colok-colok hidungnya. Mau di video, tapi nggak enak ya karena memang aturannya nggak boleh. Tadi sudah ditulis dan gue nggak nanya apakah boleh atau tidak ya. So hasilnya akan keluar dalam waktu 1 jam. Mudah-mudahan hasilnya negatif. Ya udah, kita tunggu dulu ya. Ya, ini gue udah siap-siap mau berangkat ke stadionnya ya. Lagi nunggu kereta ini. Kurang lebih masih ada 3 jam sebelum kick off. Perjalanan dari sini ke stadionnya itu kurang lebih 1 jam ya. Jadi nanti ada spare waktu 2 jam mungkin buat antri dan lain-lain di stadion ya, supaya tidak telat ya. Ikutin terus perjalanan gue hari ini nonton Piala Eropa antara Denmark melawan Wales dari Amsterdam Johan Cruyff Arena. Akhirnya gue bisa berusaha masuk ya, soalnya tadi itu ada masalah sedikit soal hasil tes COVID gue ya, gak keluar-keluar. Jadi memang sistemnya lagi crash. Nah, gue tadi barusan harus dapat gelang ini ya supaya bisa masuk. Sekarang insya Allah gue bisa masuk. Suasananya kurang lebih kayak gini nih. Nah, ini suasana ya di pelatarannya. Banyak supporter dari Denmark. So far lebih banyak mendominasi Amsterdam Arena, Amsterdam Johan Cruyff Arena. Kita lihat nih, gua masih harus cari tempat masuk gate-nya. Ya, ini tempat masuk gua. So far lebih banyak supporter Denmark ya daripada supporter dari Wales. Kayaknya gua nggak bisa lama-lama, harus langsung masuk ya. Kenapa? Soalnya tiketnya ada di handphone berupa apps ya, di apps. Jadi kalau baterai gua habis, selesai gua nggak bisa masuk nih. Jadi kayaknya gua harus cepet-cepet masuk ke dalam ya. Teman-teman football Belanda, ada DJ official DJ Euro 2020. Ini Amsterdam Johan Cruyff Arena, Wales melawan Denmark. Number 11, Captain Gareth Bale. Number 13, Kiefer Moore.
Football Belanda, baru aja gol ya dari Denmark, Kasper Dolberg. Football Belanda, jadi ini kick off babak kedua baru aja dimulai ya. Kita lihat nih. Ya, Football Belanda, gol keempat Denmark, 4-0. Habis Wales. Football Belanda, demikian pertandingan antara Wales melawan Denmark 0-4. Luar biasa Denmark mencukur Wales ya, luar biasa ini. Walaupun diprediksi memang Denmark akan lolos, cuman ya ternyata skornya sangat mencolok banget ya. Ini suasana di stadion setelah pertandingan ya. Jadi masih cukup meriah dan memang diatur supaya keluarnya tidak berombongan ya, pelan-pelan. Jadi saya sendiri masih menunggu. Ya, Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Sudah selesai pertandingan antara Wales melawan Denmark. Wales dibabat habis oleh Denmark ya, 0-4. Pertandingan yang luar biasa, walaupun sih di preview gua udah memperkirakan kalau Denmark yang akan menang ya, tapi pertandingannya menurut gua cukup seru. Di babak pertama Wales 15-10 menit awal sempat pegang kendali ya, sempat rapi, sempat bagus mainnya. Ada peluang ya dari seorang Gareth Bale yang bolanya masih melebar tipis ya. Cuman gua melihat Denmark kenapa kok bisa dikuasai oleh Wales 10-15 menit awal ya, karena banyak melakukan kesalahan ya, dan kolektivitas Wales di 15 menit itu cukup bagus ya dalam membangun serangan. Cuman pelan-pelan ternyata Denmark ini mampu menata kembali bola serangan ya, sehingga mereka mampu ya pelan-pelan untuk menguasai bola juga, walaupun again kurang lebih selama 25 menit kendali overall secara general masih dipegang oleh Wales ya. Lalu itu tadi ada momentum gol ya dari seorang Kasper Dolberg, karena kalau gua melihat serangan-serangan Wales ini hanya serangan dari Gareth Bale itu saja yang bagus ya, artinya langsung ke jantung pertahanan dari Wales ya. Dari Denmark. Selebihnya serangan Wales ini lebih banyak menumpu di sayap ya. Di sebelah kiri itu ada Daniel James, sebelah kanan berusaha dari kualitas seorang Gareth Bale ya. Akhirnya Denmark menemukan momentumnya, gol yang cukup berkelas dari luar kotak penalti, tendangan ke pojok dari seorang Kasper Dolberg berubah kedudukan 1-0, dan dengan gol ini gua melihat ada percaya diri pemain Denmark itu naik, sementara sebaliknya mental dan percaya diri dari pemain Wales itu turun ya. Ini terbukti setelahnya Denmark semakin menguasai pertandingan, semakin menguasai possession, serangannya semakin berbahaya, sementara Wales ganti yang sering melakukan kesalahan sendiri ya. Lalu di babak kedua ya, menurut gua Denmark langsung tancap gas di menit ketiga babak kedua, langsung menggandakan keunggulan 2-0, dan ketika gol 2-0 ini semakin memperberat langkah dari Wales ya, karena ya itu tadi mereka masih belum bisa menata serangan-serangannya, mereka masih sering melakukan kesalahan sendiri, terlalu bertumpu pada sayap, lini tengahnya kurang determinasi ya, kurang kualitas lah katakanlah kalau dibandingkan sama Denmark ya. Sementara setelah itu ya wajar, setelah 2-0 Denmark mulai setback ya, menumpuk pemain agak sedikit banyak di belakang. Tapi sayangnya Wales tidak mampu memanfaatkan keadaan ini ya, dimana serangan-serangan mereka itu justru lebih banyak bertumpu di sayap dan berharap crossing ke tengah, dan ini sangat-sangat sudah terbaca oleh pemain-pemain Denmark ya.
serangan-serangan sayap yang dilakukan oleh Wales pun juga tidak begitu tajam pun dengan umpan-umpannya ya. Praktis babak kedua tidak ada peluang yang cukup berarti katakanlah dari Wales ya. Yang ada justru serangan-serangan balik dari Denmark yang cukup tajam, dan ya itu tadi ya, akhirnya mampu mencetak gol lagi di gol ketiga, dan akhirnya gol keempat yang sempat agak direview oleh VAR ya. Overall luar biasa penampilan Denmark, kendati pun di 15 menit awal, 10 menit awal katakanlah di babak pertama Wales ini lebih pegang kendali ya, tapi secara keseluruhan Denmark luar biasa. Bisa dilihat di statistik ya, bagaimana shot on goal dari Denmark itu cukup banyak, shot on targetnya lebih banyak, bahkan creating chancesnya juga lebih banyak ya. Ball possessionnya pun juga begitu. Kalau gua pikir Wales ini kalah segalanya di pertandingan ini ya, dan ya sebenarnya Denmark sangat wajar bisa menang, cuman menang cukup besar ini menunjukkan bahwasannya Denmark ini bukan tim yang katakanlah dipandang sebelah mata ya. Kendati pun di grup penyisian grup katakanlah mereka cukup tertatih, sempat kalah melawan Finland, sempat kalah melawan Belgia, tapi mereka menunjukkan kelasnya ya, menghancurkan Rusia, dan di pertandingan 16 besar ini, di pertandingan berdelapan final ini di Amsterdam Johan Cruyff Arena menghancurkan Wales dengan skor 4-0 ya. Wales sendiri selama pertandingan di grup tidak pernah ya, gua pikir bermain seburuk ini katakanlah ya. Mereka hanya 15 menit awal mereka bermain baik, selebihnya mereka bermain ya so-so cenderung buruk ya, dan ini benar-benar dihukum dengan penampilan impresif, determinasi tinggi dari pemain-pemain Denmark. Kalau menurut gua tadi setelah diumumkan Kasper Dolberg menjadi pemain terbaik, kalau menurut gua dengan 2 gol ya. Tapi menurut gua Braithwaite kalau menurut gua ya, ini pemain yang sangat luar biasa, dari sayap menyisir terus tanpa henti. Pemain-pemain Wales kesulitan katakanlah untuk mampu mengkontrol, menjaga pemain ini ya, dan ya overall pemain Denmark determinasinya sangat tinggi ya, passion, spiritnya, dan ini terlihat dari itu tadi ya, high press yang diterapkan, kecepatan yang mereka tampilkan juga di atas lapangan, dan ya mereka ternyata cukup tajam ya. Dan menurut gua ini menjadi catatan, karena apa? Di babak selanjutnya kalau Belanda mampu menyingkirkan Ceko, maka Belanda akan menghadapi Denmark. Denmark menurut gua tim yang sangat luar biasa, tidak bisa dipandang sebelah mata, dan ya menurut gua sangat pantas mereka mengemas 3 poin, mereka mengemas tiket bahkan ya untuk lolos ke babak quarter final ya bahkan ya. So demikian kurang lebih laporan gua, review gua ya langsung dari Amsterdam Johan Cruyff Arena. Tentunya tadi juga di video ini gua tunjukkan ya bagaimana atmosfer pertandingan yang ada di stadion ini. Mungkin ada banyak kurang-kurang, gua pun mohon maaf. Next video mungkin live dari stadion akan lebih baik ya. Tetap ikutin Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, komen, saran, kritikan sangat gua open di kolom komen ya. Saksikan terus Football Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.